Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 445. Keluarga Ling. Semua orang menatap pemuda yang berdiri dengan senyum dan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mereka semua khawatir. Semua orang tampaknya sedikit takut pada orang ini, kan? Fang Qiu bergumam. Mereka tidak takut padanya. Mereka takut dengan keluarga Ling. He Gaoming menjelaskan dengan cepat, dia adalah Ling Tianxiao, tuan muda keluarga Ling, yang merupakan salah satu keluarga bangsawan seni bela diri kuno yang langka di dunia seni bela diri. Dia baru berusia 24 tahun, dan kekuatannya telah mencapai kelas 5. Dikatakan bahwa dia akan segera menerobos ke kelas 6. Di seluruh dunia seni bela diri, bakatnya tidak ada duanya. Oh! Fang Qiu mengangguk. Keluarga bangsawan seni bela diri kuno. Itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Apakah seni bela diri kuno benar-benar ada? Tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka menunjukkan rasa hormat kepada Ling Tianxiao atau harga lelang melebihi nilai Mei Leaf yang sebenarnya. Tidak ada yang menawarkan untuk menaikkan harga setelah Ling Tianxiao memberikan penawarannya. Jelas, ini adalah kabar baik bagi semua orang. Ling Tianxiao mampu membeli surga harta karun dengan lancar dan membuat penawaran yang bagus. Yang lain berpikir itu akan menjadi kerugian untuk menaikkan harga lagi, sehingga mereka juga bisa membantu keluarga Ling. Kenapa tidak senang melakukan hal seperti itu? 17 juta sekali. Di blok lelang, juru lelang dengan gaun gauzi putih berteriak sambil tersenyum, 17 juta, 2 kali. Ada orang lain. Di bawah panggung, ada keheningan. Semua orang menunggu dengan sabar untuk pelelangan berakhir. 17 juta, sepertinya tidak ada yang menawar lagi. Si juru lelang berteriak, mengambil palu kayu kecil di blok lelang, dan siap merobohkannya. Tapi saat dia hendak mengetuk, Fang Qiu, yang belum menawar, akhirnya mengangkat tangannya di detik terakhir. 18 juta. Di panggung lelang, mendengar bahwa seseorang akan menaikkan harganya, juru lelang langsung tersenyum. Dia dengan cepat meletakkan palu kayu di tangannya dan menunjuk ke arah Fang Qiu, mengatakan, pria ini menawar 18 juta yuan. Apakah ada orang lain yang ingin menawarkan harga lain? Di bawah panggung, kerumunan meledak keributan. Semua orang menatap Fang Qiu. Siapa ini? Beraninya dia mengambil barang keluarga Ling. Ling Tianxiao bukan orang yang bisa dianggap enteng. Selain itu, dia sudah mengungkapkan identitasnya, dan pria ini masih berani mengambilnya. Bukankah dia terlalu ceroboh? Ling Tianxiao, yang sedikit lebih kurus, mengenakan setelan jas dan memiliki rambut keriting hitam, mengerutkan kening saat dia menatap Fang Qiu. Pak! Menatap Fang Qiu, Ling Tianxiao tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak akan menyerah dan membantuku? Tidak. Kurasa tidak, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata. Ini pelelangan. Jika tidak ada yang mengajukan penawaran, itu berarti kami tidak menghormati pemiliknya di sini. Jika saya tidak menaikkan harga, bukankah pemilik tempat ini akan kehilangan uang? Jadi saya pikir lebih baik berkompetisi secara adil. Huff. Ling Tianxiao mendengus dingin dan berkata, 19 juta. Meskipun keluarga Ling adalah keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, itu tidak memiliki terlalu banyak uang untuk dihambur-hamburkan secara acak. Terlebih lagi, semua orang dari keluarga Ling terkonsentrasi pada berlatih seni bela diri kuno. Secara alami, uang yang mereka peroleh tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan besar itu. Adapun Ling Tianxiao, 20 juta yuan adalah keuntungannya. Jadi, ketika dia meneriakkan 19 juta yuan, dia menatap Fang Qiu dengan wajah dingin, berharap Fang Qiu tidak akan menambahkan lagi, dan matanya masih mengancam. Jika dia bertemu orang lain, dia mungkin bisa mengalahkan Mei Leaf ini dengan 17 juta yuan. Sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Fang Qiu. 20 juta. Fang Qiu mengangkat tangannya dan berteriak. Saat Ling Tianxiao mendengar itu, wajahnya menjadi gelap. Setelah berpikir sebentar, tidak sampai juru lelang akan membuat kesepakatan dengan Fang Qiu bahwa Ling Tianxiao mengertakkan gigi dan berteriak, 21 juta. Lalu Ling Tianxiao segera berkata kepada Fang Qiu, saudaraku, mari berteman. Saya sangat membutuhkan ini. Maaf. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membutuhkannya lebih mendesak daripada kamu. Saya akan mendapatkannya apapun yang harus saya lakukan hari ini. 22 juta. Fang Qiu mengangkat tangannya dan berteriak lagi. Kali ini, semua orang yang hadir dalam keributan. Semua orang memandang Fang Qiu dan kemudian pada Ling Tianxiao, seolah-olah mereka menonton drama ini. Wajah semua orang samar penuh harapan, berharap bahwa mereka berdua akan terus bertarung. Lagi pula, mereka ingin menjadi penonton. Ling Tianxiao memelototi Fang Qiu dengan marah.
Dia adalah tuan muda dari keluarga Ling. Di pelelangan, dia sudah membujuk Fang Qiu. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya, yang membuatnya marah. Sekarang tawaran Fang Qiu benar-benar melebihi harapannya. Bahkan jika dia ingin menaikkan harga, tidak ada cukup uang di sana baginya untuk melakukan itu. Ling Tianxiao mendengus dan duduk, tidak lagi menawar harga. Semua orang yang hadir mulai membicarakannya ketika mereka melihatnya. Jadi dia tidak ingin bertarung lagi. Itu langka. Tuan muda keluarga Ling kehilangan siapapun. Ya, aku tidak menyangka ada orang bodoh yang berani menantang keluarga Ling. Saya mendengar bahwa Ling Tianxiao adalah orang yang paling penting dalam keluarga Ling dan juga putra favorit tuan rumah keluarga Ling. Agaknya, dia ingin Daun Mei ini membantunya menerobos ke kelas 6. Jika benda ini tersebar, aku takut orang yang akan mengambil Mei Leaf darinya akan kacau. Ya, meskipun keluarga Ling telah tinggal di Provinsi Gansu, pengaruh mereka tidak terbatas di sana. Di bawah diskusi panas semua orang, juru lelang telah mengetuk palu kayu 3 kali. Selamat. Lelang memandang Fang Qiu dan berkata sambil tersenyum, tawaran terakhir lelang ini adalah dengan harga 22 juta yuan. Silakan pergi ke aula samping untuk membuat kesepakatan. Tunggu sebentar. Saat juru lelang akan turun, Fang Qiu tiba-tiba berdiri. Semua orang menoleh untuk melihat Fang Qiu dengan bingung. Saya tidak punya cukup uang dengan saya, kata Fang Qiu. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruang lelang langsung gempar. Apa yang sedang terjadi? Ya dewa, ini pertunjukan yang bagus. Tidak mungkin, dia sangat pandai membuat masalah. Dia sangat mudah ketika dia menawarkan harga sekarang, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Kenapa repot-repot kalau kamu tidak punya uang? Ini 22 juta. Itu bukan jumlah kecil. Beraninya pria ini mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang ketika dia benar-benar berpartisipasi dalam pelelangan. Apakah orang ini menggali kuburnya sendiri? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang melakukan hal semacam itu di rumah lelang. Dia mengacaukan orang-orang di rumah lelang. Semua orang yang hadir membicarakannya. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi di akhir lelang. Tidak hanya orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan tetapi tuan rumah pelelangan itu juga geram. Di blok lelang, juru lelang yang mengenakan gaun putih juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak punya uang. Dia tercengang. Dia hanya juru lelang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepuk. Di belakang panggung pelelangan, dengan suara membenturkan meja, seorang pria parubaya berteriak dengan marah, apakah Anda bercanda? Kamu menggali kuburmu sendiri. Di bawah blok lelang, dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, Ling Tianxiao, yang telah ditekan oleh Fang Qiu selama pelelangan, mencibir setelah mendengar kata-kata Fang Qiu. Haha, menatap Fang Qiu dengan jijik dan jijik, Ling Tianxiao mengejek, saya bertanya-tanya siapa yang akan berani bersaing dengan saya. Ternyata menjadi pecundang tanpa uang. Mendengar itu, banyak orang yang hadir juga tertawa. Mereka sangat suka menonton hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana perkembangannya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka ingin melihat siapa yang berani memandang rendah keluarga Ling dan mengacaukan tuan rumah lelang sedemikian rupa. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari lantai lelang. Kerumunan melihat sekeliling. Seorang pria parubaya dan seorang pria tua berjubah biru melangkah keluar dan berdiri di lantai lelang. Melihat mereka berdua, juru lelang bergegas untuk minggir. Mereka adalah tuan rumah, kan? Pria parubaya adalah tuan dari manor ini, yang bernama Suan Yiking. Orang yang berada di sebelahnya adalah pengurus rumah tangganya, penjaga seluruh manor. Ada pertunjukan yang bagus di sini. Bahkan Suan Yiking telah muncul. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan anak ini. Saya mendengar bahwa Suan Yiking juga mengundang seorang ahli super untuk datang untuk mengadakan pelelangan. Aku sudah mendengarnya juga. Aku khawatir bocah ini akan mati hari ini. Dia melakukan ini sendiri. Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, Fang Qiu juga menatap kedua orang di panggung lelang. Suan Yiking mengenakan jas praktisi putih sederhana. Dia tidak gemuk atau kurus. Dia memiliki wajah persegi dan tampak sangat bermartabat. Di sampingnya, pria tua itu ramah dan menatap Fang Qiu dengan kebaikan di matanya. Fang Qiu bisa melihat bahwa orang tua ini adalah orang biasa tanpa seni bela diri. Pakar kelas 8 dengan 1 meridian masih duduk di belakang panggung. Sementara Fang Qiu memandang keduanya, mereka juga menatap Fang Qiu. Peter derai, tepat ketika dia akan berbicara, ada suara langkah kaki. Seorang pria berlari dari belakang panggung blok pelelangan dan membisikkan beberapa kata kepada Suan Yiking. Oh,
Kau putra tertua Xiang Qi, kata Xuan Yiking dan memberi hormat pertama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengungkapkan wajahmu. Selama saya yakin Anda adalah putra tertua Xiang Qi, saya pasti tidak akan menyulitkan Anda. Putra tertua Xiang Qi. Mereka kaya. Tidak heran mereka bisa duduk di baris ketiga. Tapi itu tidak masuk akal. Akankah putra tertua Xiang Qi mengkhawatirkan sekitar 22 juta? Tentu saja tidak. Ada lebih dari 20 juta yang bisa dihabiskan putra tertua, belum lagi seberapa kaya keluarganya. Karena dia adalah putra tertua, bagaimana dia akan berakhir dalam situasi ini? Dalam seru semua orang dari kejutan dan kecurigaan, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas dan berkata, aku bukan putra tertua. Teman saya dan saya merampok surat-surat mereka. Jangan melibatkan siapapun dalam masalah ini hari ini. Begitu mereka mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Siapa yang menyangka bahwa surat undangan putra sulung telah dicuri? Tapi masalahnya adalah karena Fang Qiu tidak punya uang, mengapa dia mencuri surat undangan? Dia hanya datang ke sini untuk menimbulkan kegemparan. Karena kamu sangat jujur, maka aku hanya akan memotong untuk mengejar. Menurut Anda bagaimana masalah ini dapat diselesaikan hari ini? Xuan Yiking bertanya. Aku punya barang dan aku tidak tahu berapa banyak barang itu bisa dijual. Saat Fang Qiu sedang berbicara, dia membalik tangan kanannya dan segera mengeluarkan manik bumi yang baru saja dia dapatkan tidak lama sebelumnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 446. Apa itu? Manik-manik. Melihat Fang Qiu mengeluarkan manik hitam, semua orang merasa bingung. Kenapa dia mengeluarkan manik-manik? Berapa harga manik-manik? Namun, tepat ketika semua orang merasa terkejut, sebuah teriakan datang. Manik bumi, apakah manik bumi ini? Mereka melihat sekeliling. Seorang pria parubaya mengarahkan matanya pada buah di tangan Fang Qiu. Betul. Fang Qiu segera mengangguk dan berkata, ini adalah harta bumi yang peringkat 10, Earthbed. Kata-katanya segera mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah itu manik bumi? Bumi harta peringkat ke-10 dan hanya mendengar dalam legenda. Astaga! Dia punya Earth Treasure lain. Harta bumi yang berada di peringkat 10, dia seharusnya memiliki hal seperti itu. Tidak hanya penonton di bawah panggung, tetapi juga Xuan Yiking di atas panggung tidak bisa menahan perasaan terkejut melihat Earthbed. Pak! Xuan Yiking memandangi Fang Qiu dan berkata, meskipun Earthbed jarang, tidak mungkin dijual dengan harga 22 juta. Fang Qiu berkata, saya punya 10 juta di kartu saya. Xuan Yiking menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak bisa dijual dengan harga 10 juta. Fang Qiu berkata, tidak masalah. Saya akan memiliki harga berapapun itu dijual. Xuan Yiking mengangguk dan memberi isyarat kepada orang tua di sampingnya untuk mengambil manik bumi. Baik-baik saja maka. Semua orang. Ketika Earthbed dipresentasikan di atas panggung, Xuan Yiking memberikan salut pertama kepada semua orang yang hadir dan berkata, aku juga tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi hari ini. Mohon maafkan kami. Sekarang pelelangan sudah berakhir. Anda dapat pergi kapan saja jika perlu. Tentu saja, Anda juga diterima jika Anda bersedia untuk terus tinggal dan menawar di lelang kami. Di bawah panggung, semua orang antusias berdiskusi. Tak satu pun dari mereka yang tersisa. Dia pasti bercanda. Tidak setiap hari mereka menyaksikan pertunjukan yang begitu bagus. Bagaimana mereka akan pergi begitu mudah? Selanjutnya, apa yang terjadi selanjutnya adalah Earthbed. Meskipun buahnya tidak bisa dibandingkan dengan surga harta karun daun Mei sebelumnya, itu, bagaimanapun, relatif jarang di semua surga dan bumi harta. Apalagi itu memiliki efek yang sangat unik. Karena itu, banyak orang diperkirakan menawar. Bagaimanapun, ini sudah selarut ini. Semua orang bersedia tinggal untuk pertunjukan. Selanjutnya, aku akan secara pribadi mengadakan lelang berikutnya. Melihat tidak ada yang pergi, Xuan Yiking segera mengangguk ke penonton dengan senyum bersyukur dan kemudian berkata, yang banyak adalah Earthbed ini. Aku yakin semua orang sudah tahu tentang latar belakang, efek, dan fitur lain dari Earthbed. Jadi saya akan melewatkan pengantar. Karena sudah disiapkan sekarang, kami tidak memiliki harga cadangan untuk lot. Xuan Yiking membuka mulutnya. Sekarang mari kita mulai. Silakan menawar. Salah satu dari mereka langsung berkata, 500.000. Satu tawaran lagi. 500.000 untuk manik bumi. Angan-angan. 1 juta. 1. 5 juta. 1. 8 juta. 2 juta. Lagi pula, itu adalah harta bumi yang berada di peringkat ke-10, ditambah penonton terdiri dari orang-orang ulin. Di depan godaan dan hal memikat yang begitu besar, bagaimana mungkin orang-orang ulin ini menolak? Mereka segera mulai berjuang untuk itu.
Dalam kompetisi itu, harga Earthbet juga melonjak. Dalam sekejap mata, itu mencapai 2 juta. Segera setelah itu, menjadi 4 juta. Setelah beberapa menit, harga Earthbet adalah 4,5 juta. Tentu saja, ini hanya harga ketika semua orang berusaha menekannya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Fang Qiu sekarang kekurangan uang dan dia akan menjual dengan harga berapapun. Namun, karena terpikat oleh bumi harta peringkat ke-10, mereka masih kehilangan diri dan membawa harga ke-4,5 juta. Harga sangat cocok untuk yang banyak. Pelelangan berakhir. Xuan Yiqing menatap Fang Qiu dan perlahan berkata, kamu punya 10 juta di tanganmu. Dengan penjualan Earthbet, Anda akan memiliki 14,5 juta. Anda masih membutuhkan 7,5 juta. Ketika Anda mengurangi premi, kesenjangan akan semakin lebar. Fang Qiu menjawab dengan tenang. Aku punya satu hal lagi untuk dijual. Mendengar itu, para penonton menjadi terpana. Mungkinkah dia memiliki bumi harta lainnya? He Gaoming dengan gugup berdiri di samping Fang Qiu. Sekarang, dia juga menjadi terkejut. Ketika mereka pergi, dia tidak melihat John Du mengepak banyak barang. Ketika semua orang merasa terkejut dan bingung, Fang Qiu memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan buku catatan. Fang Qiu bertanya, ini adalah pengalaman naik level dari seorang pria yang sebanding dengan seorang guru ketika ia berhasil menembus level kelas bela diri kelas 4 hingga kelas 5. Saya ingin tahu berapa nilainya. Baru saja dia selesai, penonton pertama terdiam. Lalu, semua jenis suara kaget terdengar gemuruh. Pengalaman naik level. Hek. Pengalaman dari seorang ahli sebanding dengan seorang guru. Jika itu benar, itu akan sangat luar biasa. Ini bukan hanya pengalaman kultivasi. Pengalaman naik level jauh lebih menakjubkan dari pengalaman kultivasi normal. Saya ingat bahwa pernah ada pengalaman kultivasi marsial superior kelas 5, dan itu dijual seharga 4 juta. Ini adalah pengalaman dari seorang ahli seperti guru, dan itu pengalaman naik level. Itu pasti lebih mahal dari yang sebelumnya. Ya, naik level marsial superior tidak mudah. Dengan pengalaman itu, akan jauh lebih mudah. Ini benar-benar kebutuhan mendesak bagi atasan bela diri kelas 4. Semua orang mendiskusikannya. Dalam sambutan dan diskusi, nilai buku pengalaman terus meningkat. Itu hanya pada waktu itu. Huff. Ling Tianxiao tiba-tiba mendengus dan berkata dengan jijik, jika kamu mengatakan dia seperti seorang guru, apakah itu akan menjadi kebenaran? Siapa yang tahu apakah itu palsu atau benar? Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Xuan Yiqing bertanya, apakah Anda yakin buku pengalaman itu nyata? Fang Qiu mengangguk dengan sangat positif. Aku yakin. Benar-benar lelucon. Dia sendiri adalah seorang guru sejati. Buku pengalaman datang darinya. Jika ini tidak benar, lalu apa itu? Baik. Xuan Yiqing langsung mengangguk dan berkata, semuanya. Tolong tetap duduk. Saya akan memverifikasi ini. Segera, kepala pelayan turun dari panggung ke tempat Fang Qiu berada. Setelah mengambil buku itu, dia langsung pergi ke belakang panggung. Di balik tirai, pelayan itu membawa buku pengalaman kepada seorang penatua, yang duduk bersila sepanjang waktu. Pramugara berkata, Tuan, mohon verifikasi. Baik. Pria tua itu membuka matanya dan mengangguk. Dia mengambil buku catatan itu dan membukanya untuk membaca sebentar. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, orang yang menulis ini tidak lebih lemah dari saya. Dilihat dari kualitas pengalamannya, buku ini dapat meningkatkan laju seseorang naik dari kelas 4 ke kelas 5 setidaknya 50%. Segera, pelayan itu kembali ke tahap lelang dengan membawa buku itu. Dia mengatakan semua yang dikatakan ahli di belakang panggung kepada Xuan Yiqing. Di bawah panggung, semua orang menantikan jawabannya. Xuan Yiqing mengumumkan. Setelah verifikasi kami, saya beritahu Anda bahwa notebook itu asli. Dan buku ini dapat meningkatkan tingkat naik level Anda dari level marsial superior kelas 4 ke kelas 5 sebesar 50%. Setelah itu, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang mengharapkan buku pengalaman itu benar. Di antara mereka, tanpa ragu, Ling Tianxiao merasa paling terkejut. Dia telah mendambakan surga harta karun daun Mei dan datang dengan banyak cara untuk menghancurkan lelang Fang Qiu sehingga dia bisa mendapatkan kembali kesempatan untuk membelinya. Namun, siapa yang tahu bahwa Fang Qiu dapat mengatur pelelangan satu demi satu? Ling Tianxiao bahkan tidak bisa menghentikannya. 1 juta. Ketika Ling Tianxiao merasa kesal sendiri, pelelangan telah dimulai. 1 juta. 5 juta. 2 juta. Kali ini, pikir pengalaman itu dirancang khusus untuk atasan marsial kelas 4. Yang sedang berkata,
setelah memastikan pengalaman itu nyata, semua orang yang hadir berhenti menahan diri dan mulai menawar satu demi satu. Itu seperti yang sebelumnya. Harga cepat naik. Meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan bed bumi, banyak orang masih menawar. Lagi pula, semua orang ingin meningkatkan kekuatan mereka jauh di dalam. Mereka yang berada di bawah level martial superior kelas 4 berpikir mereka mungkin akan menembus ke tingkat kelas 4 di masa depan, dan mereka dapat menggunakannya sebagai batu loncatan ke tingkat kelas 5 pada waktu itu. Mereka yang memiliki kekuatan yang cukup atau di atas tingkat kelas 5 juga tidak mau ketinggalan. Setelah itu, jarang terjadi, dan mereka mungkin tidak bertemu satu dalam beberapa dekade. Mereka tidak akan kehilangan apapun jika mereka membelinya. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakannya, itu akan tetap baik untuk menyerahkannya kepada junior mereka. Itu setelah 3 menit. Tawaran itu naik menjadi 5 juta. Ling Tianxiao telah mengerutkan kening sebelum itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya menyala dan dia menyapu dan berteriak. Semua orang. Mendengar teriakan itu, semua orang berbalik untuk melihatnya. Ling Tianxiao memberi hormat kepalan tangannya sambil tersenyum dan berkata, ini tidak akan berhasil jika kita terus menawar. Ini bukan barang yang bisa dikonsumsi, melainkan bisa diduplikasi. Bagaimana dengan ini? Sekarang, saya akan menawarkan 1 juta dan Anda tidak menawar lagi. Setelah pelelangan, saya akan menyalin buku itu dan memberikannya kepada Anda masing-masing dengan harga masing-masing 90.000. Bagaimana tentang itu? Dia sudah menghitung ini. Ada 50 hingga 60 orang yang hadir. Jika semua orang membelinya dengan harga 90.000, dia akan mendapatkan hampir 5 juta. Tidak masalah baginya atau hadirin yang hadir, itu yang terbaik. Mereka mendengar ini. 90.000 untuk buku pengalaman. Ini tawaran nyata. Dia tidak banyak meminta. Jika semua orang membeli satu, ia akan mendapat kurang dari 5 juta. Itu ide yang bagus dan kita semua bisa berhenti berjuang. Saya setuju. Saya juga. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi rahasia di masa depan. Selama kita bisa membaginya, tidak ada masalah. Pada saat yang sama, mendengar diskusi mereka, Ling Tianxiao tersenyum puas. Dia sudah berada di level kelas 5 dan bahkan akan mencapai level kelas 6. Karena itu, dia sama sekali tidak perlu buku yang disiapkan Fang Qiyu untuk dilelang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memotong sumber daya uang Fang Qiyu, untuk menghentikan Fang Qiyu dari membeli Heaven Treasure Mayleaf. 1 juta lebih dulu. Di atas panggung, Xuan Yiqing tersenyum pahit. Dia juga berharap bahwa Lot Fang Qiyu dapat dijual dengan harga lebih tinggi untuk setidaknya menebus 20 juta kesenjangan. Namun, siapa yang tahu bahwa Ling Tianxiao bisa bertindak sedemikian rupa? Dia bisa bertindak sangat berani. Sayangnya, meskipun dia adalah juru lelang, pelelangan itu dilakukan sementara. Itu bukan lelang yang tepat. Oleh karena itu, bahkan Ling Tianxiao bertindak begitu berani, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk berhenti dan hanya menonton. Xuan Yiqing berteriak. 1 juta, titik. Di bawah panggung, tidak ada yang membuat suara. Semua orang sudah sepakat dengan harganya.